bahwa ada anak yang berusia 15 tahun memerankan karakter yang katakanlah usianya 19 tahun berperan sebagai istri ketiga, misalnya lagi bertindihan, lagi bicara, ngobrol. Adegan ranjang yang dimasukkan seperti itu ya. Itu gimana orang tahu si pemeran itu berusia 15 tahun? Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini kita akan membahas satu isu yang sedang ramai di media, bahkan di sosial media, di kalangan netizen, yaitu tentang suara hati istri. Ya, suara hati istri. Bukan membahas tentang kenyataan sebenarnya, kenyataan peristiwanya, tapi itu judul sinetron ternyata. Saya juga baru buka-buka gitu, ternyata ada judul sinetron tentang suara hati istri yang kemudian yang dipermasalahkan adalah adanya satu pemeran wanita yang usianya masih 15 tahun memerankan peran sebagai istri kedua atau ketiga dari seorang pria di dalam skenario cerita tersebut. Nah, untuk mendapatkan pandangan, perspektif tentang peristiwa ini, telah hadir di Nur Iswan Channel kawan baik yang juga saya kenal lama, tapi sekarang perannya dia tukang nyensor itu. Nyensor film, ya kan? Yang bersifat kekerasan atau yang bisa seksual atau ada kaidah yang dilanggar. Nah, beliau ini turun tangan nih, yaitu Bang Ervan Ismail, Wakil Ketua Lembaga Sensor Film. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat. Jadi, Ini. Bang Ervan, saya langsung aja nih, ya kan? Itu rame-rame itu apa sih sesungguhnya yang terjadi gitu loh. Oke. Dari perspektif LSF ya. Iya. Terima kasih nih Bang Iswan ya. Saya nih kalau udah dipanggil Bang Iswan nih susah ini. Jadi apa yang terjadi sesungguhnya merupakan satu fenomena yang sedang memang beriringan dengan perkembangan teknologi sebetulnya kan. Maksudnya apa tuh? Jadi apa yang disebut sebagai netizen, apa yang disebut sebagai bully, apa yang disebut sebagai katakanlah kerumunan di media sosial itu sekarang sudah sampai ke segala aspek. Oh, Ya, termasuk di dalam media-media itu sendiri. Oke. Artinya kan televisi, bioskop dan lain kan media nih. Ya. Yang tadinya ini Termasuk sinetron. termasuk sinetron. Yang jadi persoalan, berarti yang mempersoalkan tuh netizen atau masyarakat lah. Ya, kan suara masyarakat itu kan cerminannya sekarang dilihat dari netizen. Oh. Nah, jadi ada beberapa kalangan termasuk misalnya yang berkelompok di dalam katakanlah organisasi-organisasi yang Masyarakat memiliki concern di bidang-bidang misalnya perlindungan anak atau di bidang katakanlah pemberdayaan perempuan ya, perlindungan katakanlah anak dan lain-lain. Ini memiliki concern yang sangat tinggi ketika memang ini ramai dibincangkan oleh para netizen dan diangkat oleh media-media konvensional seperti itu kan kira-kira. Tapi kan memang yang disampaikan netizen itu bukan hoak. Ternyata betul bahwa ada pemeran dari sinetron Suara Hati Istri itu yang masih berusia 15 tahun. Ya. Dan dianggap melanggar norma atau kaidah hukum yang berlaku. Betul itu? Ya, apapun yang disampaikan oleh netizen itu ya, kita tidak boleh mengkategorikannya sebagai benar salah sebetulnya kan. Ya, artinya selalu ada saja mungkin
reaksi yang akibat reaksi dari sebuah katakanlah peristiwa yang menurut mereka tidak pas tadi. Ya, jadi kalau misalnya dia menganggap ini sebetulnya secara norma misalnya tidak pas, langsung tuh bahasanya kan tidak lagi menggunakan bahasa yang katakanlah standar, normatif, sopan, santun, enggak. Diplomatis enggak ya? Enggak, udah Langsung. langsung. Oke. Ya, artinya inilah yang akhirnya membuat berbagai pihak itu merasa bahwa ada istilah maha benar netizen kan gitu sih. Wah, benar netizen. Nah, kan Tapi gitu. memang faktanya, Hmm. itu gimana orang tahu tuh si pemeran itu berusia 15 tahun? Oh iya, kalau itu ceritanya memang betul. Kalau Bang Izwan katakan kenapa itu menjadi masalah, karena sudut pandangnya kan seperti itu. Bahwa ada anak yang berusia 15 tahun memerankan karakter yang katakanlah usianya 19 tahun kan gitu ya. Dan berperan sebagai istri ketiga kan seperti itu. Oke. Jadi orang merasa bahwa ini kok sepertinya nggak pas ya. Kok sepertinya ada hal yang norma yang mungkin dilanggar lah kan kira-kira Ya seperti karena itu. misalkan ada undang-undang perkawinan di mana perkawinan itu diperbolehkan mulai usia 18 tahun kan gitu. Ya, Misalkan 19 begitulah. tahun ya. 19 tahun. 19 tahun ya. Terus definisi anak itu pada usia sekian sampai sekian. Ya, ini dia. Jadi dalam satu sisi ya, dalam satu sudut pandang misalnya dari sisi katakanlah undang-undang tadi karena undang-undang perlindungan anak ini dianggap sebagai bagian dari mengeksploitasi misalnya ya. Mengeksploitasi anak untuk bekerja di satu tempat yang sebetulnya bukan untuk peruntukannya, mungkin seperti itu ya. Ya, Nah, dan kemudian itu dikomersialisasikan. Ya, itu kan apa namanya bagian dari bagaimana orang pada akhirnya memanfaatkan potensi dirinya ya. Tadi pemain kan kepengen populer. Kemudian televisi ataupun Punya film program. punya program. Production house perlu tontonan yang Perlu laku. tontonan. Nah, kan seperti itu pada akhirnya. Tapi kan ada kaidah, ada norma yang mengatur itu. Kok bisa lolos itu loh? Oke, LSF-nya ngapain aja kan? LSF-nya kemana aja? Wah, ini pertanyaan nakal langsung. Jangan-jangan tidur aja gitu kan? Oke. Bisa aja ya kan? Jadi gini, kenapa LSF misalkan memberikan katakanlah surat tanda lulus sensor kan seperti itu? Iya. Itu yang disebut katakanlah, kok LSF sih memberikan surat tanda lulus sensor? Memang nggak tahu apa bagaimana kan gitu. Sejatinya memang terus terang ya kami tidak mengurusi dalam tanda kutip ya, tidak tahu usia pemeran. Nggak tahu. Iya. Ya artinya. Jadi kalau berikutnya sinetron atau film itu harus menyertakan usianya berapa. Tapi padahal film sama sinetron banyak juga yang memerankan, yang diperankan oleh yang berumur. Iya, ini kan memang seperti misalnya katakanlah anak-anak yang bermain misalnya lenong bocah misalkan. Nah, itu kan anak-anak bermain untuk katakanlah situasi yang bisa saja kan terkesan situasi orang dewasa, dikasih katakanlah kumis. Oh, tapi yang lain itu anak-anak itu memang memerankan skenario yang memang untuk anak-anak. Kalau ini bedanya, dia anak-anak memerankan tokoh dewasa. Tokoh dewasa. Itu yang salah berarti. Ya, tadi ya. Nggak bisa disalahin ya? Gini, kalau dari sudut kan tadi cerita tentang kenapa LSF tadi kan. LSF itu berada dalam posisi melakukan sensor itu melihat beberapa kriteria. Ya, misalnya katakanlah apakah tema, apakah adegan, apakah dialog, monolog, apakah judul, apakah katakanlah subtitle itu memiliki katakanlah kandungan ataupun memiliki potensi bertentangan dengan regulasi. Kan ada tuh namanya ya pedoman penyensoran ya, pedoman kriteria penyensoran. Nah, sepanjang yang kami lakukan ya, kami mencermati, memang nggak ketemu itu yang terkait dengan apakah seseorang tadi dilarang
bermain katakanlah film Memerankan atau itu. iya untuk kategori Oh, usia iya, tertentu iya. tadi. Ya berarti ada loophole. Tapi kita lanjutin nanti. Jadi ada loophole secara norma atau kaidah yang terlewati, dalam tanda petik itu terlewati karena ya kan pemeran itu nggak dimintain KTP, KTP, tempat ya. tanggal lahir, kartu keluarga gitu. Tapi nanti kita lanjutkan lagi. Kawan baik, tadi kita udah ngobrol soal sinetron Zahra, Suara Hati Istri dengan Bang Ervan Ismail. Kita dalami lagi, lebih jauh. Kenapa sih kok bisa viral, ya kan? Viral. Ini viral nih karena apanya? Karena pemerannya cantik dan masih muda, usia 15 tahun. Apakah karena memang temanya poligami? Atau memang karena ada adegan ranjang yang dianggap tidak pas dilakukan oleh pemerannya yang si berusia, Zahra ini, ya, yang 15. berusia. Menurut Ya. perspektif LSF gimana? Ada semua itu yang disebut Pak Iswan itu sebetulnya. Oh gitu ya. Iya. Tapi yang paling menarik memang soal tadi adegan ranjang ya. Kan ada yang viral itu semacam gambar ya yang beredar di WA dan lain-lain kan. Ada 2 gambar ya. Nah, di situ kan kelihatan bahwa si pemeran ini sedang beradegan ranjang. Artinya ya mungkin bertindihan atau seperti apa, tapi bajunya kan lengkap. Ya. Nah, ini kan biasa kalau netizen itu kan bisa diolah, dimaknai, Di framing. diberikan caption yang lebih menarik. Pada akhirnya kan ini lebih membuat dramatis. Ya kan? dramatis. Sebetulnya tidak ada menurut PH nih ya, menurut production house yang memproduksi, tidak ada dalam sinetron-sinetron mereka itu adegan ranjang itu tidak ada. Oh. Ya artinya yang dimaksud dengan adegan ranjang tentu ada misalnya kegiatan-kegiatan yang mengarah terkait. ke sana. Enggak. Mereka juga merasa bahwa ini televisi adalah konsumsi publik yang luas sehingga ada pengawas, ada lembaga lain yang berarti mengawasi production itu. house-nya udah dipanggil oleh LSF. Oh sudah. Dan dicek itu memang nggak ada adegan ranjang itu. Nggak ada. Kalau nggak ada daripada netizen dapat itu ya. Begini, maksudnya itu kan dipoto ya, misalnya ada, misalnya lagi bertindihan atau apa ya, lagi bicara ngobrol, adegan ranjang yang dimaksudkan seperti itu ya, bukan tadi ya, kegiatan seksual, bukan seperti itu. Oke. Nah, jadi dianggap tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang memerankan peran sebagai istri ketiga yang sesungguhnya masih berusia 15 tahun. Oh, oke. Tidak pantas sebetulnya kan seperti itu. Kalau yang beredar di media sosial seperti itu. Kemudian kan ini proses sudah berlangsung nih. Maksudnya udah dipanggil production house-nya. TV-nya juga pasti udah dipanggil kan? TV-nya dipanggil oleh KPI kan gitu. Oh beda ya, beda tupoksi ya? Ya. Jadi kalau TV yang manggil KPI, kalau substance acara dan programnya itu LSF yang manggil. Ya, karena biar netizen tahu juga kewenangan masing-masing itu institusi kan berbeda ya. Beda ya. Gitu. Tapi kami bisa berkomunikasi dengan televisi kan begitu aja. Oh. Tapi tidak punya kewenangan memanggil televisi. Enggak, memberi sanksi dan lain-lain itu wilayahnya teman-teman di Komisi Penyiaran Indonesia. Sejauh ini sanksi yang sudah diberikan kepada PH, ya kan? Itu sudah. Jadi sifatnya apa? Teguran atau? Prosesnya kan berupa pemanggilan dan dialog. Okay. Kami mengedepankan dialog di lembaga sensor meminta film. Meminta penjelasan, klarifikasi. Itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Karena di LSF ini kan terdiri dari kumpulan orang-orang yang berbagai macam keahlian. Oh, latar belakang. Ada sutradara, ada ahli agama, ahli pendidikan, ahli psikologi, ahli komunikasi. Nah, kita berdiskusi tentunya 2 arah ya, bukan berdiskusi dalam pengertian menghadirkan seseorang yang kita dakwa bersalah, enggak begitu juga. Tapi kami menggali apa sebenarnya ini, apa yang terjadi
seperti apa yang mereka sebenarnya mau untuk perbaikan di masa yang akan datang. Berarti Ini yang kami lakukan. sudah ada keputusan. Sudah tadi. Keputusan atau kesepakatan. Ya, Itu artinya sifatnya apa? Namanya keputusan LSF atau kesepakatan? hasil dialog namanya. Oh, itu kan. Hasil dialog. Hasil dialog Dan itu ditandatangani oleh kedua belah pihak hasilnya tadi. apa? Yang pertama tentunya kan pihak PH ini bersedia menarik 5 episode terakhir yang menjadi kontroversi. Oke. Jadi ditarik sudah nih. Nggak akan ditayangkan? Nggak akan ditayangkan. Diganti lah? Diganti. Oke. Jadi yang diganti apa? Pertama adalah pemerannya diganti. Oh, pemerannya si Zahra ini? Iya, Lea. Zahra. Ini kan kasihan juga, dia ini kan sekarang menderita depresi sepertinya, tertekan ya, dibully sana sini ya. Iya. Nah, mungkin nanti solusinya diganti dengan pemeran baru yang usianya betul. Oh ya, udah ini. Dan Zahra ini akan dicarikan sinetron lain yang pas untuk dia. Nah, seperti orangnya itu. Maksudnya? Iya, artinya usia mereka ini, misalnya yang terkategori anak-anak SMA, nanti sinetron yang temanya dimainkan oleh anak-anak SMA, nanti dikasih untuk peran itu sebagai bagian dari itu solusi. Pertama, diganti perannya. Terus? Kedua, tentu ada penyesuaian alur cerita. Jalan cerita, adegan, dan lain-lain. Bahkan yang menarik, judulnya nanti akan diganti judulnya. Oh, tapi nggak boleh dibocorkan ke publik. Ya, jangan dulu. Mungkin. Tapi jadi judulnya bukan Zahra Suara Hati Istri, tetapi Zahra apalah gitu kan? Nggak akan saya sebut. Kirain mau disebut. biar kita mendapat bocoran pertama nggak bisa ya? Iya. Itu melanggar etika ya? Ya, paling nggak kan kita menghormati bahwa ada keinginan, pertama tadi kan menarik. Jadi kami berasumsi bahwa ini semacam sebuah katakanlah upaya yang baik ya, bahwa dialog menghasilkan katakanlah keinginan dari pihak PH tadi untuk ya udah ini kita tidak akan siarkan, kira-kira seperti itu ya. Kita akan ganti, kita akan perbaiki. Nah, ini bagian dari bagaimana LSF bekerja kan dengan mengutamakan dialog tadi. Di luar itu apa ya? Selain itu ada lagi kesepakatan yang lain? Kesepakatan yang lain kan terkait tadi, kalau dia ditayangkan di televisi, berarti wilayahnya di Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, jadi mereka nanti yang membuat kesepakatan dengan pihak stasiun televisi. Itu belum selesai di sana? Nggak dapat bocoran kapan? Apa udah? Oh ya, apa keputusannya memang kan sudah beredar ya di berbagai media massa juga. Kurang lebih terkait sama ya dengan bagaimana mereka akan lebih mengedepankan ya unsur-unsur juga termasuk edukasi ya mungkin di dalam tayangan-tayangan seperti itu. Nggak ada ya denda bersifat uang di KPI sementara maupun itu di belum. LSF? Sementara ini belum ya. Jadi KPI itu kan menjatuhkan sanksi, misalnya seperti teguran tertulis ya. Kemudian setahu saya nih ya. Kemudian katakanlah penghentian. Mantan KPI ya kan. Jadi Bang Herman itu dulu mantan KPI di DKI Jakarta. Penghentian katakanlah siaran dan lain-lain kan. Nah, atau pengurangan durasi. Ini sepengetahuan saya belum. Tapi kesepakatan tadi yang digambarkan tadi sebenarnya match dengan mungkin keputusan yang dibuat bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia tadi. Jadi berarti case close nih? Kira-kira mungkin seperti itu langkah terbaik saat ini ya. Karena bisa saja teman-teman kan masih banyak ya, artinya begini ya, mempersoalkan tadi yang awal tadi Bang Iswan katakan tidak hanya terkait dengan adegan, mungkin terkait tema ya. Nah, ini bisa saja nanti ada kelompok-kelompok masyarakat yang merasa bahwa ini kurang pas, kurang pantas dan lain-lain kan seperti itu. Banyak ya, artinya kita misalnya ada lihat misalnya di Change Our ID kan ada dicabut apa, dihentikan apa, dilarang dan lain-lain kan, itu bahasanya seperti itu ya, tuntutan-tuntutan itu ya. Iya. Di publik lah ya. Ya, seperti itulah. Tapi nggak akan sampai itu kemudian dibatalkan secara keseluruhan.
Ya tidak, karena kan Enggak ini ya, sebetulnya cuma diganti 5 episode terakhir itu diganti. Jadi karena mereka harus ini lagi lah. berusaha keras supaya memperbaiki tadi, Rugi dong ya. memperbaiki. Kan udah keluar uang. Ya itu konsekuensi ya. Kita tidak masuk ke wilayah itu, artinya Ya kita kan, bahwa satu satu production house mengalami kerugian dan lain mungkin iya ya. Tapi iya. sejatinya mungkin karena mereka juga merasa bahwa ada yang baik dari katakanlah tadi dialog kami tadi, ada norma-norma atau nilai yang baik yang mereka selama ini juga akui bahwa itu baik. Nah, ini membuat mereka mengesampingkan hal seperti itu. Mereka menerima dengan legowo atau kurang legowo atau mereka protes? Apa maksudnya keberatan? Ya, artinya dialog itu kan tidak lantas langsung, ya oke kan nggak gitu Oh juga. iya ya, ya ada dinamika di Ada dalam. dinamika di situ dan kami berusaha dalam posisi yang tidak katakanlah berada seperti 10 anak tangga terus dia anak tangga satu kami 10 nggak gitu. Oke, Kita dialog itu setara, sampaikan oke. argumentasi karena tadi kan banyak sudut pandangnya di LSF itu ya. Nah, Ada yang dari sudut pandang film, ada sudut pandang agama, ada sudut pandang psikologi. Ini hmm, semua mengalir nih dialognya. hmm, Ini yang sekarang kami sedang bangun memang. Dan oke. beberapa peristiwa sebelumnya juga seperti itu. Kami membangun dialog ini supaya tadi terutama untuk film Indonesia ya. Produksi Oh, Indonesia supaya tumbuh, supaya oke. berkembang. Ya. Karena kan sekarang ya kita berusaha supaya bagaimana film ya Indonesia ini jadi tuan Ya, rumah di film, negara. sinetron, ya kan? Ya, termasuk iklan dan lain-lain juga bagian dari yang disensor Oh, oleh LSF. oh iklan itu termasuk ya? Jadi yang disensor itu apa aja? Film, Film, sinetron kan ya, sinetron, iklan, iklan. terus? Ya poster iklan ya kan suka Ah ada iya tuh. iya iya, Nah, poster. dalam bentuk katakanlah iklan film itu kan macam-macam ya. Ada dalam bentuk misalnya kalau kita ke bioskop kan ada posternya, ada slide ya, Oh. ada trailer ya Oke, misalnya. trailer movie apa Nah, itu macam-macam semua lah itu. bagian dari yang dilakukan sensor. Oke, Bang Hmm. Irfan, terima kasih penjelasannya. Ini mudah-mudahan kawan baik bisa melihat peristiwa Zahra suara hati istri dengan lebih jernih dan lebih memahami dari berbagai perspektif sehingga kita mendapatkan pencerahan dari kasus ini. Jumpa kembali nanti dalam kasus yang lebih menarik, yaitu soal sensor untuk Mortal Kombat dan Fast and Furious. Itu banyak penontonnya nih. Tapi nanti ya kita tayangkan di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di Nur Iswan Channel.